kedaulatan hukum dan rakyat adalah demokrasi, yaitu cirinya juga sebagai salah satunya adalah pemilu. Indonesia sebagai negara yang menerapkan kedaulatan hukum dan kedaulatan rakyat dan melaksanakan pemilu. Kita sudah melaksanakan pemilu 2019 bersama dengan 2004. Sekali aja, saya udah. Yang menang. Yang menang mana yang menang? Yang menang dulu. Yang menang coba begini dulu ya, sebentar. Yang menang coba begini berdiri. Berdiri. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Anak mana? Ya, yang menang berdiri. Ini kelompok tuh. Kelompok sana. 1, 2, 3, ya, 4, ya. Ulangi. Berikutnya adalah Adolf Hitler yang menerapkan teori kedaulatan negara dengan paham. Di dalam sejarah, Hitler mendapat tempat yang begitu nyaman. Ia juga diperlakukan dengan begitu hormat oleh para sipil setempat. Karismanya yang luar biasa benar-benar membuat semua orang terpana dan menghormatinya. Dibantu oleh wakilnya yaitu Rudolf Hess, Hitler menulis sebuah buku yang berisi riwayat hidupnya dan cita-cita politiknya. Buku tersebut dinamai dengan Mein Kampf atau Perjuanganku. In this little town, Di penjara, Hitler menulis buku tentang perjuangan. devoted above all. Dia meyakini bahwa negara itu di atas segala-galanya. Jadi kita harus We need more room to live, dalam hal ini to expand. ya, He lives today, and he will lead his people to victory. Setelah 9 bulan mendekam di penjara, pada 20 November 1944, Hitler akhirnya bebas bersyarat. Setelah bebas dari penjara, Hitler memutuskan untuk berhenti dari dunia politik dan mengundurkan diri dari Partai Nazi. Ia lebih memilih untuk mengasingkan diri bersama kakak tirinya dan keponakannya di sebuah tempat, yaitu Obersalzberg. Hitler itu penyayang. Dia punya keponakan yang sangat cantik, tetapi dia overprotective. Tidak mau keponakannya terjerumus pada hal-hal yang Selama negatif. berada di sana, Hitler benar-benar bahagia dan ia juga dibuat terpesona dengan kecantikan keponakannya yang bernama Gary. Gary ini kemudian akhirnya bunuh diri karena tidak tahan dengan pengekangan dari Hitler. Ya. Singkat cerita, pada 26 April 1925, pemilihan presiden diadakan dan Partai Nazi mengirim Jenderal Ludendorff sebagai calon presiden, sedangkan dari kubu lawan mengirim Paul von Hindenburg. Hasil dari pemilihan tersebut, Hindenburg menang telak atas Ludendorff, dan saat itu Partai Nazi hanya kebagian 3 kursi saja di parlemen. Kabar tersebut dengan cepat sampai ke telinga Hitler, dan atas dasar kegagalan tersebut, Hitler memutuskan untuk kembali ke dunia politik dan akan aktif lagi di Partai Nazi. Hitler kemudian menyalahkan Ludendorff dan menyuruh Ludendorff untuk keluar dari Partai Nazi karena dianggap telah gagal dan menyebabkan Partai Nazi menjadi kacau tak karuan. Pada 14
14 Februari 1926, Hitler mengadakan pertemuan dengan para petinggi partai Nazi. Dalam pertemuan tersebut hadir juga Joseph Goebbels yang nantinya akan menjadi Menteri Propaganda Nazi. Hitler kemudian mengumumkan bahwa dirinya akan mengambil alih partai dan kembali menjadi ketua umum partai Nazi. Tidak hanya itu, ia juga mengatakan bahwa kali ini ia akan menggunakan strategi baru yang lebih halus dan terhormat untuk masuk ke pemerintahan. Hitler itu ambisinya besar, ingin memerintah Jerman atas nama negara, tapi dia akhirnya mengesampingkan kelompok yang dia benci, yaitu kelompok Yahudi. Jadi ada kebencian pribadi yang kemudian dibawa ke negara. Sendiri merupakan kepala pemerintah yang memiliki hak eksekutif, yaitu hak untuk menjalankan pemerintahan sesuai dengan peraturan undang-undang. Saat itu Presiden Hindenburg memilih Jenderal von Schleicher untuk menjadi kanselir baru, namun Schleicher menolak, dan pada akhirnya Presiden Hindenburg memilih Franz von Papen sebagai kanselir baru, sedangkan Hitler hanya diberikan jabatan sebagai wakil kanselir oleh Presiden Hindenburg. Hal tersebut membuat Hitler marah dan kecewa karena diketahui Hitler sangat ingin menjadi kanselir. Precisely, I asked him for, sir. His popularity demands a great deal more than third place. Vice Chancellor? Must be joking. And how will you answer to Germany if you don't? That's my job. Tidak habis akal, Hitler memerintahkan seluruh anggota Awalnya Hitler hanya diangkat sebagai wakil kanselir. Setiap kali diadakan rapat untuk membuat kebijakan baru, parlemen akibatnya terjadi kekacauan. Fungsi parlemen benar-benar lumpuh. Mereka sama sekali tidak bisa membuat pemilu kebijakan apapun. diulang. Pada 31 Juli 1932, pemilu kembali diadakan, dan kali ini Partai Nazi mendapat suara terbanyak. 230 kursi di parlemen berhasil mereka raih, dan itu menjadi pencapaian yang luar biasa. Ini Partai Nazi pun menjadi penguasa di parlemen. Singkatnya, rapat di parlemen pun kembali diadakan, tapi lagi-lagi, meskipun kali ini dipimpin oleh kanselir baru, yaitu Jenderal von Schleicher, seluruh anggota Partai Nazi di parlemen yang berjumlah 230 orang tetap melakukan walkout. Keadaan pun benar-benar buntu, hingga akhirnya mau tidak mau pada tanggal 30 Januari 1933, Presiden Hindenburg akhirnya mengangkat Hitler sebagai kanselir, menggantikan Jenderal von Schleicher, sementara Franz von Papen dijadikan wakil kanselir. Carry out the obligations of the office of Chancellor. Ini pengambilan sumpah dari kanselir ya. Kanselir itu kepala pemerintahan. Pengangkatan Hitler sebagai kanselir inilah yang menjadi awal mula ia menjadi penguasa tertinggi dan tertandingi di Jerman. Pada tanggal 27 Februari 1933, ia memerintahkan beberapa bawahannya untuk membakar gedung Reichstag atau gedung parlemen dan mengkambing hitamkan pihak komunis sebagai pelaku pembakaran gedung tersebut. Tujuannya agar ia bisa membuat berbagai kebijakan yang tentunya akan mewujudkan cita-cita politiknya. Dengan dalih untuk keamanan negara dan pemerintahan, ia pun menyampaikan maksudnya untuk membuat beberapa kebijakan baru kepada Presiden Hindenburg. Namun saat itu Presiden Hindenburg mengatakan bahwa dirinya tidak akan menandatangani setiap kebijakan baru sebelum parlemen menyetujuinya. Jadi setiap kebijakan Jerman itu harus ada persetujuan. Esok harinya Hitler langsung ke rapat parlemen di gedung Opera. Tidak boleh suruh pendapat, menyampaikan kontrol terhadap pers. Pokoknya yang akan pembahasan atas manusia. pemerintah berhak untuk cabut tangan. Ada yang tidak setuju. Apapun. Kita lihat. Akhirnya apa yang setuju? Apa yang dirasakan? Kebebasan berbicara, kebebasan sarana komunikasi, serta Ini teori kedaulatan negara yang dipegang oleh Hitler. ekonomi dan Atas dasar politik negara, maka yang lain akhirnya yang setuju. dikuasai oleh pemerintah. Tidak hanya itu, Hitler juga mengatakan bahwa hak rancangan undang-undang akan berpindah dari Presiden Jerman ke Kanselir Jerman. Gentlemen, you must decide. There's a statement of opposition. Passes from the Vice President. The Chancellor. Kebijakannya itu tentu saja menimbulkan keributan. Beberapa anggota parlemen yang berasal dari partai lain tidak setuju. Namun apa boleh buat, setengah kursi Tapi yang parlemen setuju dikuasai silakan oleh berdiri. Partai Nazi.
Dan lagi-lagi dengan karismanya yang luar biasa, Hitler mereka berdiri dan menyanyikan lagu Jerman. mereka yang awalnya tidak setuju akhirnya menjadi setuju dengan kebijakan yang Hitler buat. Berdiri. Tapi penguasa yang ada di dalam negaranya itu menunjukkan ambisi-ambisi pribadi. Seiring berjalannya waktu, kondisi kesehatan Presiden Hindenburg semakin mengkhawatirkan. Hingga akhirnya pada 2 Agustus 1934, ia pun meninggal dunia. To be taken. Boleh berkolaborasi, boleh berkoordinasi. Karena boleh berkunjung. Setelah kamu yakin dengan pekerjaan sendiri, boleh kamu berkunjung. Untuk kalau sudah yakin, dan saya yakin, yang lain juga harus sama, harus tahu apa yang dikerjakan oleh kelompok lain. Silakan saling berkunjung. Silakan saling berkunjung kalau sudah yakin, silakan kunjungi kelompok 3, kelompok 2 melihat. Kalau kamu bisa dikoreksi teman kamu, kalian juga harus tahu apa yang dikerjakan, betul atau tidak. Kalau ada misalkan tidak bercocokan, bisa komunikasi. Ayo, jangan lupa aja lemon. Dan ayo berdiri. Berdiri lihat apa yang dilakukan. Atau kamu lihat belakang juga pekerjaan yang lain boleh. Poinnya di sini saja di tengah. Salemper ya. Dan kertas kuat. Siapa bisa coba tidak kuat. Yuk. Kita ambil nama golongan muda. Golongan muda itu karena kita mau sumpah pemuda kan sebentar lagi. Nah, tahu golongan muda? Ada Sukarni, ada Wikana, ada Darwis. Mau apa? Kami, Wikana ya. Sukarni, ini grup Wikana ya. Oke, grup Sukarni, kelompok 1, 2, 3, 4. Grup Wikana 1, 2, 3, 4. Ya. Gimana kita berkompetisinya? Kompetisinya gampang, nggak susah-susah. Bapak akan bagikan satu kertas yang kelompok. Tadi Bapak bilang bahwa kita akan menggunakan metode apa? Make a match, ya. Itu satu kelompok ya. Satu kelompok kan? Kita akan menjodoh. Bapak akan angkat nih. Ini hartanya kelompok grup Sukarni. Ini apa namanya? Bapak kasihkan ke sini. Ini pegang. Pegang dulu aja, baca-baca dulu aja. Baca-baca dulu ya. Ya, caranya begini. Itu Bapak sengaja bedakan warnanya. Di sini ada warna biru, hijau, dan putih. Di sini ada warna merah, kuning, dan
Putih ya. Di sini ada biru, hijau, dan abu. Nah, ini untuk membedakan, ya, bahwa ini digunakan oleh grup Sukarni, ini digunakan oleh grup Wihana, ya. Nah, ini adalah judul. Nah, ini adalah judul. Ini adalah judul, ya. Kamu tiap kelompok ada yang pegang satu judul, ya. Tapi ada yang dua judul. Nah, yang kebagian dua judul, bayangkan bentuknya ada dua. Nah, caranya jelas, kamu harus menempelkan, ya, menempelkan. Yang dulu ya. Di sini misalkan, ya, mau begini boleh, terserah. Mau gimana? Yang jelas, ini adalah judulnya. Nah, kalau kamu nemu ini, oh ini misalkan tunggal. Tunggal itu apa sih? Oh misalkan kekuasaan tetap tempel di sini. Ya, ini pasangannya ini. Ini pasangan. Paham? Paham? Nah, kalau sudah selesai, yakin kamu simpan. Ya, kamu simpan. Ada yang harus diisi? Ada. Apa yang harus diisi? Kalian harus menuliskan, buka dulu, buka. Di buku PKN kalian tuliskan. Nah, kalian. Harus kalian tulis, ya, di buku PKN masing-masing. Setelah kalian selesai menempel, jadi tugasnya adalah setelah kalian sepakat untuk menempel, nah kalian harus menuliskan seperti ini. Nah, ya, tinggal itu. Jelas. Ya, nanti Bapak perbesar. Nah, jadi kalian harus menuliskan istilah kedaulatan dalam berbagai bahasa. Sifat kedaulatan apa saja, isinya apa? Bentuk kedaulatan, kartu yang pertama apa, jawabannya apa, gitu ya. Teori dari kedaulatan, teorinya apa, penjelasannya apa, sesuai dengan apa yang kalian tuliskan. Nah, tapi kan satu kelompok itu hanya kebagian pas, memang kebagian ini saja, ya kan? Nah, tapi di kelompok lain ada. Kamu berarti selesai kamu mengerjakan, kamu harus tanya ke kelompok lain di grup. Berikutnya, orang ketiga, silakan. Oke, ayo. Pertanyaannya. Terakhir Indonesia tahun berapa? Indonesia yang terakhir tahun berapa? Baik, terima kasih. Kita ucapkan hamdalah bersama-sama. Untuk meninggalkan ruangan ini, kita kembali ke kelas lagi. Tolong berdiri, masukkan kursinya ke dalam meja-nya, dan keluar dengan rangkaian pembelajaran kita terkait dengan kedaulatan negara Republik Indonesia bagian hakikat dan kedaulatan. Bagian kedaulatan, ya, hakikat dan teori kedaulatan. Nah, kita bisa menyimpulkan sama-sama. Yuk kita simpulkan sama-sama. Ada yang mau menyimpulkan bahwa yang pertama, hakikat dari kedaulatan itu apa? Kekuasaan tertinggi suatu negara. Bukan kedudukan, ya, tapi kekuasaan tertinggi, betul, suatu negara. Teori kedaulatan, ada kedaulatan apa saja? Raja, negara, hukum, rakyat, pintar, mantap, ya. Ada sifat-sifat kedaulatan, ada sifat asli, permanen, tidak terbatas, tidak dibatasi oleh kekuasaan yang lain. Ada kekuatan ke dalam, ada kedaulatan ke luar. Ya, ada bahasa-bahasa atau dalam istilah-istilah kedaulatan yang awalnya dari bahasa Arab, yaitu
Nah, berkembang menjadi bahasa Latin, bahasa Prancis, bahasa Belanda, bahasa Italia, ya. Italia mirip dengan bahasa Latin. Nah, itu serangkaian yang kita pelajari bersama. Mudah-mudahan tetap ingat, ya. Nah, terima kasih sudah belajar pada kesempatan kali ini. Nah, untuk melihat apakah pembelajaran kita dari sisi pengetahuannya membekas dalam ingatan, maka kita akan lakukan evaluasi. Ya, penilaian hari ini terkait dengan masih dengan menggunakan teknik mencocokkan. Di sini ada, kalau kasih nama, kemudian kelas, kemudian kamu tinggal tarik saja, tinggal tarik garis. Ya, pakai pulpen boleh, pakai pensil.